Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ratu, bagaimana mungkin desas-desus tentang kebangkitan ratu itu ternyata benar? Tapi mengapa kau muncul di sini? Kulit wajah Yusuan mulai pucat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak pernah berpikir bahwa ratu akan benar-benar muncul di sini. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa ratu tampaknya masih memiliki hubungan dekat dengan orang yang ada di depannya. Dia bahkan tidak berbicara omong kosong dengannya saat dia muncul, dan langsung menekannya. Ratu, aku tahu bahwa kau telah mati, dan tidak akan ada orang yang kuat untuk melindungi alam Suanyin mulai sekarang. Aku ingin menjadi penjaga dunia ini, dan aku dapat melindunginya selama ribuan tahun. Ucap Yusuan dengan wajah yang serius, dan bisa terlihat dari matanya ketakutan. Maksudmu menjadi penjaga alam Suanyin setelah kematianku? Ucap ratu menyipitkan matanya yang indah dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, membuatnya tidak mungkin untuk menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Tentu saja, selama ratu bersedia memberiku energi dunia, kekuatanku pasti akan melangkah lebih jauh untuk melindungi dunia. Aku tahu bahwa kekuatanku jauh dari cukup saat ini, tetapi dengan energi dunia yang cukup, aku bisa tumbuh dalam waktu singkat. Ucap Yusuan terus menjawab. Pada saat ini ratu mencubit dagunya yang putih dan jika dia memikirkannya, Yusuan langsung melihat harapan. Aku adalah keluarga klan Cimi. Dengan bakatku, ratu dapat sepenuhnya mempercayaiku. Ucap Yusuan berkata lagi. Jelas dia sangat ingin mendapatkan energi dunia dari sang ratu. Kau telah mendengar bahwa aku memang telah mati. Dan berita itu benar. Alam Suanyin benar-benar membutuhkan wali baru. Tampaknya kau memang pilihan yang terbaik. Ratu berkata dengan lembut dan mata Yusuan tiba-tiba berkedip. Terima kasih Ratu atas persetujuanmu. Ucap Yusuan menangkupkan kedua tangannya. Tetapi saat ini dia masih berlutut dengan satu lutut di atas kampan seolah-olah dia masih terintimidasi oleh paksaan sang ratu. Ratu, bisakah paksaan Anda dihapuskan? Ucap Yusuan dengan senyum pahit. Dia masih tidak bisa berdiri sekarang dan terlihat agak memalukan. Tentu saja. Tidak. Suamiku belum memintamu untuk bangun. Jadi tunggu sebentar lagi. Jawab Ratu sambil tersenyum. Dan senyuman itu langsung membuat Yusuan mengerti bahwa Ratu tidak menyetujuinya. Sebelumnya terlihat jelas bahwa senyumannya begitu manis. Tetapi pada saat ini Yusuan yang mendengar kata suami diberdayakan seperti guntur dan dia tampak membatu saat ini. Suami? Apakah Ratu mempunyai suami? Yusuan menebak identitas Xiaoyan ketika Ratu muncul. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Xiaoyan bisa membuat Ratu melakukannya untuknya. Yusuan tidak pernah memikirkannya. Pria yang tampaknya lemah di matanya ternyata suami Ratu. Pada saat ini bayangan Ratu di benak Yusuan runtuh hampir seketika. Dia hanya mendengar cerita antara Ratu dengan Yang Mulia Zusa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ratu sebenarnya memiliki kekasih muda yang tidak dapat dia terima. Apalagi kekuatan kekasih kecil ini terlalu lemah yang membuatnya semakin tidak bisa menerimanya. Yusuan terlihat aneh. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya, dia benar-benar ingin bertanya pada Ratu apa yang membuat dia jatuh cinta pada Xiaoyan. Dia menangkap banyak kekurangan-kekurangan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Ratu, apakah kau bercanda? Apakah dia memang suamimu? Ucap Yusuan bertanya dengan tidak percaya. Lihatlah, bukankah kami terlihat serasi? Ucap Ratu terkejut dan tiba-tiba ekspresinya menjadi serius. Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja Ratu, bukankah Yang Mulia Zusang adalah... Ucap Yusuan berhenti mengatakan ini. Dia takut membuat marah sang ratu. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bukankah dia mirip? Ucap Ratu menampar wajah Yusuan dengan pertanyaan yang lain. Yusuan memandang Xiaoyan yang duduk bersila dan masih menyerap energi darah dan vitalitasnya. Dia terus-menerus menggunakan IQ kebanggaannya untuk menganalisis 4 kata yang diucapkan oleh sang ratu. Apakah dia terlihat seperti itu?
Ucap Yusuan sangat ingin mengatakannya, tetapi dia tidak berani. Aku belum pernah melihat Yang Mulia Zuzang sebelumnya. Mungkin ada sejuta titik kemiripan. Ucap Yusuan tersenyum kecut. Ekspresinya di luar kendali. Dan Ratu menutup mulutnya dan tersenyum saat melihat ini. Dikatakan pada saat ini dia merasa sangat tidak nyaman setiap detiknya. Tetapi dia tidak berani lari karena dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan Ratu yang telah mati masih mengeluarkan kekuatan penindasan yang sangat kuat, yang membuatnya merasa terengah-engah. Setelah beberapa lama, Xiaoyan membuka mulutnya sedikit. Udara putih naik dan 7 lubang tubuhnya tiba-tiba bergerak dan guntur yang tak terhitung jumlahnya berenang di tubuhnya seperti ikan ceria di dalam air. Setelah beberapa saat dia perlahan membuka matanya, dan guntur hitam melintas di matanya. Dan guntur hitam itu menjalar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Tubuh abadi. Dia menerobos, gumam Ratu. Awalnya dia berpikir untuk menggunakan energi dan darah di sini untuk membuatnya menembus tubuh keabadian setengah langkah. Tetapi dia tidak berharap Ratu mengambil energi dan darah Yusuan secara langsung. Tetapi Xiaoyan sudah mengerti apa artinya. Dalam waktu singkat ini, Xiaoyan menerobos ke keabadian Kaisar. Tidak hanya itu, tetapi tubuh fisiknya juga menerobos ke keabadian. Di dunia yang luas ini, hampir tidak ada orang yang dapat mengelola keduanya sekaligus dalam waktu yang sama. Dan dalam sejarah Sungai Panjang, jumlahnya sangat langka. Di mana avatar Yuan Senku? Ucap Xiaoyan memandang Yusuan dengan dingin dan kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan darah klan Cimi terbuang sia-sia sepertimu. Menghadapi suara dingin Xiaoyan, Yusuan langsung kesal dan sejenak melupakan Ratu yang berdiri di samping Xiaoyan. Kata sampah hampir terucap lagi. Mata Xiaoyan menjadi gelap lalu dia berdiri perlahan. Melangkah keluar dengan telapak kakinya dan memukul wajah Yusuan. Sosok Yusuan melesat ke belakang. Sosok Xiaoyan tidak mandek namun sosoknya mengikuti dari dekat. Tinjunya meledak terus-menerus. Sementara Yusuan sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bukan karena dia tidak ingin melawan, tetapi karena dia tidak bisa melawan. Tinju seperti air pancuran meraung di seluruh tubuh Yusuan. Tetapi ketika serangan dicabut, luka yang disebabkan pada tubuh Yusuan telah pulih dan itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Yusuan. Hahaha, bahkan jika kau telah menerobos tubuh keabadian, tinjumu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Ucap Yusuan memandang Xiaoyan dengan sinis dan masih berbicara dengan nada menghina pada Xiaoyan. Di sisi lain, dia mengira Xiaoyan hanyalah mainan sang ratu. Bahkan jika melupakan sesuatu dia tidak akan membunuhnya. Jadi dia masih mengucapkan kata-kata liar kepada Xiaoyan. Xiaoyan menoleh sedikit dan menatap ratu dari sudut matanya. Yuan aku ingin membunuhnya. Ucap Xiaoyan. Asap putih langsung mengepul dari kepalan tangan Xiaoyan dan itu adalah darah Yusuan. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar, Yusuan tertegun sejenak. Matanya beralih ke ratu dan yang terakhir memandang Xiaoyan seolah-olah hanya sosok Xiaoyan yang tercermin di matanya yang indah. Baiklah suamiku, ucap ratu dengan lembut. Ratu, kau telah berjanji kepadaku bahwa aku dapat melindungi alam Suanyit. Tolong percayalah padaku, ucap Yusuan segera berteriak. Tetapi ratu sepertinya tidak bisa mendengar kata-kata itu. Dia mengangkat lengannya yang seperti teratai putih menjentikan jarinya dan cahaya putih tenggelam ke alis Yusuan. Tiba-tiba daging dan vitalitas tubuh Yusuan hancur itu menghilang dengan kecepatan yang sama. Ratu, ampuni aku, ucap Yusuan meraung tiba-tiba. Sebelum raungan Yusuan berhenti, kepalan tangan Xiaoyan memukul wajahnya lagi. Kali ini fitur wajahnya terdistorsi. Dan cekung langsung kehilangan ketangguhannya. Tinju Xiaoyan terus jatuh. Tetapi tubuh Yusuan yang semula tidak bisa dihancurkan menjadi sangat rapuh pada saat ini. Karena pada saat ini kekuatan yang kuat menekan vitalitas Yusuan secara tak terbayangkan. Segel bintang di antara alisnya bahkan tidak berkedip. Seolah-olah kekuatannya tampaknya telah hilang pada saat ini. Saat kepalan tangan Xiaoyan meledak, terdengar suara tulang Yusuan dagingnya bahkan hancur di bawah pukulan Xiaoyan. Kemudian seteguk darah dimuntahkan berhancur dengan organ dalamnya. Auranya tiba-tiba tenggelam. Wajah Yusuan pucat dan dia diselimuti oleh ancaman kematian yang kuat. Pada saat ini Xiaoyan meraih tubuh Yusuan dengan 5 jarinya. Semua tulang tubuh Yusuan telah patah. Dan tangan Xiaoyan seperti menggenggam genangan lumpur.
Melihat Yusuan yang tampak malu di depannya, Xiaoyan sedikit mengerinyet. Dia bisa memilih untuk membawa pulang Yusuan dan menjadikannya avatarnya. Tetapi Yusuan adalah seorang bintang 8. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Xiaoyan telah menembus keabadian kaisar dan tubuh keabadian, tidak mungkin dia dapat menahan kekuatan yang kuat itu. Dan bahkan jika dia ingin merebut tubuh Yusuan, Xiaoyan mungkin tidak akan berhasil. Bintang 8 terlalu kuat. Itu melebihi jangkauan yang bisa ditanggung Xiaoyan dan itu dapat membunuhnya. Pada saat ini Xiaoyan menggerakkan kekuatan dengan 5 jari. Dan dia ingin berurusan dengan Yusuan dengan cara yang sama seperti Yusuan menghancurkan avatar Yuan Shen. Meskipun tidak mungkin membunuhnya dengan mudah, Xiaoyan tidak bisa menahan amarahnya saat ini. Baiklah, aku akan mengembalikan avatar itu padamu. Ucap Yusuan berbicara dengan suara lemah. Suaranya sedikit teredam, karena semua gigi di mulutnya telah dicabut oleh Xiaoyan. Xiaoyan segera mengirim telapak tangannya, dia tidak ingin menjadi musuh klan Qimi. Jika Yusuan tidak bertindak seperti ini, Xiaoyan tidak akan melakukan tindakan seperti itu juga. Avatar Yuan Shen ini sangat penting bagiku. Itu telah menjadi bagian dari hidupku selama ini. Aku berharap senior akan memenuhinya. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Xiaoyan tidak mempersulit Yusuan lagi. Dia tidak pernah memiliki ide untuk menjadikan Yusuan avatarnya. Dia pernah mendapatkan bantuan dari klan Qimi. Dan Xiaoyan bukan orang yang tamak. Jika Yusuan benar-benar klan Qimi sejati yang bertahan hingga hari ini, jika Xiaoyan merebut tubuhnya, sama saja dengan membasmi darah klan Qimi yang terakhir. Jika klan Qimi dapat dibangkitkan kembali, itu pasti akan menjadi garis keturunan yang kuat. Kata-kata senior di akhir kalimat Xiaoyan adalah langkah untuk Yusuan. Tergantung apakah Yusuan dapat menerima langkah yang diberikan olehnya. Apakah kau benar-benar suami ratu? Setelah Yusuan tidak diserang, asap putih mengepul dari tubuhnya yang terluka dan daging serta tulang yang rusak perlahan pulih. Ketika Yusuan menanyakan kata-kata ini, mata indah ratu sedikit tertarik dan dia takut untuk melihat reaksi Xiaoyan sejenak. Iya, itu benar. Kenapa? Apakah ada yang salah? Ucap Xiaoyan tidak ragu. Suaranya terdengar tegas dan bersih. Dan dia menatap Yusuan dengan serius. Kemudian sudut mata ratu yang sedikit tertahan perlahan terbuka dan ada cahaya di mata itu. Kemudian dia melihat sosok Xiaoyan yang ramping dan lurus. Sudut mulutnya tidak banyak terangkat, tetapi senyumannya manis di hatinya. Yusuan menunjukkan senyum pahit melihat Xiaoyan yang serius. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ratu membuat pilihan seperti itu. Kau adalah senior klan Qimi bintang 8. Ucap Xiaoyan memandang Yusuan yang berhenti sejenak dan menjadi serius. Meskipun aku tidak cukup tahu tentang klan Qimi sekarang, aku pasti akan membuat avatar Yuan Shenku menerobos ke bintang 8. Bintang 9 bahkan lebih kuat lagi. Ucap Xiaoyan. Saat ini matanya tegas dan tinjunya tergenggam erat. Yusuan memandang Xiaoyan dengan aneh. Dan di mata Xiaoyan, dia melihat kepercayaan dirinya yang sama sekali berbeda dari kesombongan para klan Qimi. Dan ada keinginan yang tak ada habisnya untuk berkuasa dalam kepercayaan dirinya. Ada kesombongan dalam kepercayaan diri, tetapi juga kerendahan hati. Xiaoyan telah memahami kesabaran yang dia ketahui sekarang dan keberhasilan yang kuat terletak pada rencana yang licik. Hahaha, apa katamu? Bintang 8? Tidak mungkin. Batasmu hanya bisa mencapai paling banyak bintang 5. Mungkinkah kau tidak tahu bahwa darah klan Qimi juga memiliki garis keturunan tinggi dan rendah? Dan apa yang ada di dalam tubuh avatarmu tidak lebih dari darah fana. Darah bintang 5 adalah batasnya. Ucap Yusuan menatap Xiaoyan yang bersemangat. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui Xiaoyan. Ketika Yusuan mengatakan ini, itu juga berarti dia telah dipaksa untuk menerima hasil ini. Darah fana adalah darah yang paling umum dari klan Qimi. Tentu saja melalui bentuk yang diperoleh. Dewa fana memang dapat menembus ke yang mulia tertinggi. Tetapi jika kau tidak memiliki metode kultivasi dari klan Qimi, kau tidak akan pernah mencapai level yang mulia. Ucap Yusuan. Darah fana, gumam Xiaoyan. Dia belum pernah mendengarnya dan Tai He tidak pernah memberitahu Xiaoyan tentang darah fana ini. Xiaoyan bisa mengerti setelah merenung dengan hati-hati. Tetapi dia tidak tahu tentang apa yang disebut dengan darah dewa fana. Dia melihat ke bawah ke arah sosok yang berlumuran darah. Dan sepertinya mengerti mengapa darah klan Qimi muncul di sini. Senior,
Tolong beritahu aku, ucap Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Karena Yusuan bersedia untuk mengungkapkannya kepada Xiaoyan, dan dia adalah dewa asli bintang 8. Dia seharusnya tahu metode kultivasi dari darah fana. Yusuan berhenti sejenak. Pada saat ini dia sedang ditekan oleh ratu. Bahkan luka yang disebabkan oleh Xiaoyan barusan belum sembuh total. Jika bukan karena ditekan, luka seperti ini hanya membutuhkan setengah nafas untuk sembuh. Xiaoyan menoleh untuk melihat ratu. Dan ratu langsung menganggukkan kepalanya dengan ringan. Ketika ratu mengangkat ujung jarinya, cahaya terbang keluar dari tubuh Yusuan. Dalam sekejap tulang-tulang seluruh tubuh Yusuan mengeluarkan suara penyambungan. Daging yang cekung dan patah mengembung lagi. Dan kulit yang robek sembuh kembali. Tubuhnya yang bungkuk menjadi lurus dan kesombongan yang tak tertandingi terpancar dari alisnya. Tetapi tidak seperti sebelumnya. Dia tampak tidak peduli seberapa sombongnya dirinya. Ratu yang tidak jauh dari situ tersenyum lembut. Yusuan terkejut tetapi dia tidak menyangka ratu yang telah mati. Tetapi di bawah kekuatannya yang tersisa, bahkan Dewa Bintang 8 masih rentan di hadapannya. Tepat pada saat itu rasa krisis kematian yang dirasakannya tidak mungkin salah. Ratu yang tidak bernafas di depannya bukan karena dia tidak bernafas, tetapi karena dia sangat kuat. Sehingga dia tidak bisa merasakan nafas keberadaannya sama sekali. Yusuan menatap Xiaoyan, dia tidak melepaskan darahnya untuk menekan Xiaoyan. Sebaliknya dia menahan auranya karena darah yang kuat akan menekan Xiaoyan tanpa terlihat. Katakan padaku senior, apa itu darah fana? Ucap Xiaoyan, suaranya terdengar keras. Sebelum Yusuan bisa membuka mulutnya, mata Xiaoyan tidak pernah mengelak darinya. Sosoknya lurus dan tidak ada jejak ketakutan di matanya. Yusuan melirik ratu di belakang Xiaoyan. Jika bukan karena keberadaan ratu, Xiaoyan tidak akan memiliki hak untuk berdiri di depannya dan berbicara seperti ini. Meskipun dia masih menggunakan gelar senior di mulutnya, di mata Yusuan dia tidak bisa menganggap Xiaoyan dengan cara apapun. Darah Dewa Fana adalah garis keturunan terendah dari klan Cimi. Namun darah dewaku dapat dimurnikan dan mengandung darah yang lebih kuat, yang dapat menembus darah orang suci tertinggi. Banyak klan Cimi berhenti di bintang kelima. Itu karena garis keturunan yang belum bisa berevolusi. Dan darah yang mulia dibutuhkan di atas bintang 5. Tetapi untuk menembus darah yang mulia, metode kultivasi bukanlah rahasia. Metode darah 1000 orang kuat. Metode ini paling banyak digunakan. Atau menempa darah dengan benda-benda dewa yang membutuhkan bantuan seorang alkemis yang kuat. Yang terakhir sebenarnya lebih sulit daripada yang pertama. Karena objek jantung api langit dan bumi itu sulit untuk didapat. Dan jantung api ini harus dikendalikan oleh seorang alkemis yang kuat. Jika tidak, itu tidak akan berguna. Setelah merenungkan beberapa saat, Yusuan akhirnya mengunci matanya pada Xiaoyan dan perlahan mengucapkan setiap kata. Sebelumnya Xiaoyan tidak tahu bahwa avatar Yuan Shen-nya masih membutuhkan penempaan darah. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa sumber dari semua kekuatannya adalah energi dan darahnya, kuat atau tidaknya itu terkait dengan energi dan darahnya. Kedengarannya masuk akal bagi Yusuan untuk mengatakannya. Tetapi metode pertama adalah membunuh ribuan orang kuat. Apalagi harus berapa ribu orang kuat yang benar-benar dibutuhkan. Metode seperti itu melanggar aturan garis bawah metode kultivasi Xiaoyan. Walaupun Xiaoyan memang bukan orang yang baik, tetapi dia juga bukan orang jahat. Meskipun pembunuhan itu menentukan, pertempuran hanyalah tentang kebencian kausal dan pembunuhan harus dilakukan. Tetapi jika membunuh tanpa pandang bulu demi kultivasi diri, Xiaoyan tidak akan pernah bertindak seperti itu. Tapi jenis kedua yang Yusuan katakan mungkin adalah peluang Xiaoyan. Tentu saja apa yang dikatakan Yusuan adalah jantung api. Dan dia juga seorang alkemis yang kuat. Meskipun Xiaoyan hampir mengesampingkan alkimia, tetapi dalam hal ini bahkan tidak perlu dipertanyakan lagi. Saat ini Xiaoyan meremas dagunya. Dia merasa bahwa metode kedua bisa dia lakukan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.